keluarga, pertemanan, pendidikan, ekonomi, mereka jadikan alasan sebagai bunuh diri. Di episode kali ini, Kama akan mengusut tuntas penyebab terjadinya bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kama, kata mahasiswa. Belum mahasiswa namanya kalau belum nonton Kama. Kali ini Kama bersama saya Fauziatur Rahma menghadirkan nuansa yang berbeda dan lokasi yang tentunya berada di Kampus 3 UIN Imam Bonjol Padang. Nanti di akhir video bisa dilihat perjuangan dari kru DKTV, dari tim program Kama. Kita sudah 3 kali bolak-balik ya Kak ya, 3 kali bolak-balik karena hujan, jadi tonton sampai habis. Dan kali ini saya sudah kedatangan narasumber. Halo Kak. Halo. Boleh nih Kak dikenalin nama dan jurusannya? Perlu salam lagi nggak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kama semua, perkenalkan saya Maisyara, biasa dipanggil Syara. Saya berasal dari jurusan Psikologi Islam angkatan 21. Oke. Nah, kali ini kita sudah kedatangan salah satu mahasiswi psikologi Islam nih dari Universitas Islam Imam Bonjol Padang, dan pastinya isu kita terkait dengan psikologi nih teman-teman semuanya. Isu kita pada hari ini adalah maraknya kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa. Bisa kita lihat angka bunuh diri di kalangan mahasiswa mulai meningkat semenjak 1 bulan yang lalu. Dan kita akan mengulik lebih dalam bersama Kak Syarah tentunya selaku mahasiswi psikologi. Boleh nih Kak, langsung aja kita tanya-tanya. Dari pandangan kakak nih sebagai salah satu mahasiswi psikologi nih, gimana sih kasus-kasus itu bisa terjadi dan apa pendorongnya gitu Kak? Oke, jadi yang ditanyakan itu penyebab ya? Penyebab kenapa bisa terjadi. Untuk bunuh diri ini sendiri itu multifaktor, jadi kita nggak bisa berpatokan sama satu faktor aja gitu. Dan faktor-faktor yang paling kuat untuk mendorong seseorang bunuh diri itu adalah faktor lingkungan tentunya, sama genetik juga. Jadi bukan hanya dari lingkungan saja yang membuat seseorang itu terdorong untuk bunuh diri, tapi ada dari sisi lain, yaitu dari sisi genetik atau bawaan gitu. Mungkin kalau yang sering terjadi sekarang yang marak-marak di mahasiswa itu bisa kita asumsikan atau bisa kita pandang itu penyebabnya itu gara-gara faktor sosial atau faktor lingkungan. Contohnya saja dari kejadian yang kemarin mahasiswa UNES itu, kalau menurut pandangan saya itu mungkin dia bisa ada pendorong untuk melakukan bunuh diri itu karena terkena yang namanya masalah. Masalahnya bukan cuma satu ya. Jadi orang yang melakukan bunuh diri itu bukan karena dia terkena satu masalah langsung dia melakukan bunuh diri gitu, bukan. Tapi itu terjadi gara-gara beberapa masalah yang sudah ditimbun, yang nggak ada solusinya, dan ujung-ujungnya dia mengalami putus asa, dan pada akhirnya jalan terakhirnya solusinya yaitu bunuh diri gitu. Oke, gitu ya Kak ya. Jadi penyebabnya tidak cuma satu, bisa disebabkan oleh masalah yang selalu ditimbun-timbun begitu ya Kak ya. Terus kalau faktornya dari genetik itu seperti apa Kak kira-kira Kak? Kalau genetik itu tuh bawaan, jadi bawaan dari fisik kita sendiri. Maksudnya tuh ya bawaan dari lahir gitu loh, dan udah ada potensi dari misalkan dari keturunan gitu, dari orang tua atau dari kakek, dari nenek gitu. Jadi dia itu ya emang bawaan biologis lah. Biologis. Biologis. Kalau gitu. Tapi Kak, pemikiran untuk bunuh diri itu kan biasanya sangat banyak gitu ya, marak untuk terjadi. Tapi bisa kita lihat nih, lagi rame nih di TikTok, kayak contohnya
mahasiswa UNES tadi Kak, Mm-mm. itu ada yang komen di TikTok Kak, kayak Kak aku mau ikut dong, kenapa nggak ngajak-ngajak gitu. Apakah itu kita sebut dengan FOMO atau cuma mau ikut-ikutan doang, atau memang itu terbesit dari dalam diri mereka, karena itu like-nya paling banyak gitu Kak di TikTok, paling atas begitu. Sebenarnya kalau untuk itu kita nggak bisa mendiagnosa ya, karena ini kan terjadinya itu hanya kita lihat dari pandangan kita saja, hanya terlihat di sosial media, kita nggak lihat langsung, kita nggak tahu langsung orangnya gimana gitu. Jadi kita nggak bisa mendiagnosa, oh orang ini berkomentar seperti ini dia pengen nih bunuh diri gitu, bukan seperti itu. Jadi bisa saja dia hanya ikut-ikutan FOMO tadi, atau bisa saja memang ada terbesit di dalam pikiran dia gitu kan. Dan itulah sekarang pengaruh dari sosial media itu sangat kuat gitu. Jadi apapun yang muncul di sosial media sangat cepat informasinya itu gitu lah, berkembang. Oke, jadi sebetulnya bisa digolongkan itu ke dalam FOMO atau memang dia memiliki gangguan mental. Jadi nggak begitu bisa ya? kita diagnosis. Iya, tidak bisa sendiri ya. didiagnosa begitu ya Kak ya. Iya. Tapi kan salah satu faktor yang Fauzia ketahui nih Kak, itu tuh ada dari orang tua atau parenting atau memiliki masalah di rumah. Apakah cara didik orang tua itu berpengaruh untuk kelangsungan hidup dan kesehatan mental si anak tadi Kak? Apalagi khususnya kita di mahasiswa nih sekarang gitu. Oke, untuk pengaruh dari parenting orang tua pasti ada. Cuman untuk ke bunuh diri itu balik lagi kan yang saya bilang tadi, kalau untuk bunuh diri multifaktor. Jadi bisa saja dia tuh udah ada masalah di keluarganya, parenting dari orang tuanya yang mungkin dia otoriter, mengekang gitu kan. Kemudian datang lagi masalah dari misalnya dia mahasiswa datang dari kampus, tugas dari dosen yang killer atau segala macamnya. Kemudian belum lagi masalah-masalah yang dia hadapi dengan pertemanannya atau mungkin dengan hubungan sosialnya atau pacaran lah gitu kan. Jadi ada masalah dengan pacarnya gitu. Dan itu tergabung jadi satu gitu. Dan semua masalah itu tidak ada solusi gitu. Dia tidak mencari solusi dan tidak menemukan solusi, dan pada akhirnya ya itu tadi tertumpuk dan putus asa. Jadi kalau untuk pertanyaan yang parenting itu tadi pasti ada pengaruhnya gitu. Jadi bukan berpatokan sama kalau parentingnya buruk dia ada potensi bunuh diri gitu kan. Nah, bukan seperti itu, tapi ada beberapa faktor yang terjadi gitu. Oke, karena mungkin salah satunya adalah masalah itu datang bersamaan mungkin ya. Iya, Kak? bersamaan. Iya, Jadi bersamaan. bukan cuma satu aja gitu lah. Iya. Oke, kalau begitu nah gini Kak, bunuh diri itu kan akan berpengaruh gitu tentunya. Ketika misalnya sekarang lagi banyak nih yang ikut bunuh diri, apakah itu berpengaruh untuk orang-orang yang belum bunuh diri gitu Kak? Itu akan berpengaruh Kak untuk anak muda, dan seberapa berpengaruhnya itu untuk anak muda kira-kira menurut Kakak? Oke. Kalau untuk seberapa berpengaruh, kalau menurut pandangan saya di zaman sekarang yang teknologi semakin canggih itu berpengaruh sih, kayak berpengaruh besar gitu. Karena terkadang orang ini tuh apa yang dia dapatkan di sosial media nggak dia saring dulu gitu. Jadi kayak dikonsumsi aja semua, nggak ada penyaringan terlebih dahulu gitu. Dan untuk kasus bunuh diri ini bisa saja orang yang udah ada potensi, udah ada keinginan sebelumnya, terus tiba-tiba dia mendapatkan informasi di sosial media ada yang bunuh diri, dan ditambah lagi komentar-komentar yang malah mendukung, itu tuh di si pribadi orang yang udah ada potensi itu pasti kayak merasa mendapatkan dukungan. Oh, ternyata untuk bunuh diri ini tuh orang-orang nggak memandang buruk gitu, orang-orang malah kasihan gitu, orang-orang malah mendukung gitu. Dan hal itulah yang membuat si orang-orang yang sudah memiliki potensi ini malah semakin bersemangat, ada pendorong, ada motivasi lah untuk dia melakukan bunuh diri itu, dan pada akhirnya ya aksi itu terjadi gitu loh. Oke, begitu. Nah Kak, terkait Kakak, ini kan mahasiswi psikologi nih, apakah ada nggak sih penyakit khusus atau istilah-istilah khusus dalam psikologi itu terkait tentang orang-orang yang berpikiran untuk bunuh diri, itu ada nggak sih Kak? Ya ada pasti. Biasanya orang yang memiliki keinginan atau pikiran bunuh diri itu adalah orang yang mengalami depresi. Nah, depresi itu berasal dari stres yang sudah bukan cuma satu stres yang saya bilang tadi, stresnya itu banyak ya, udah tertimbun-timbun, stresnya semakin banyak, semakin mendalam, terus nggak ditangani, nggak ada solusi, kemudian nggak pergi ke orang yang ahli lah, misalnya psikolog gitu kan, dan kemudian stres itu akan berkembang menjadi depresi.
Nah, depresi inilah kalau orang udah mengalami depresi, itu udah pada tahap akhir keputusasaan gitu, dan pada akhirnya solusi yang ada di pikiran dia adalah bunuh diri dan bunuh diri. Ya begitu ya. Jadi bisa disimpulkan nih Kak, kalau misalnya kita ingin bunuh diri itu sebetulnya si korban si yang ingin bunuh diri ini sebetulnya hanya ingin menyelesaikan masalah nggak sih Kak? Bukan menyelesaikan nyawanya, tapi jadi malah makin panjang gitu loh. Iya. Gitu Kak Aira. Tapi Kakak tetap oke mentalnya? Alhamdulillah sejauh ini insya Allah aman. Oke, alhamdulillah. Di semester 5 ini ya Kak ya, semester yang membunuh gitu. Iya pastinya. betul. Tapi ya kalau untuk saya pribadi ya, mungkin kata orang semester 5 itu semester yang berat. Kalau menurut saya semester yang paling berat yang saya sejauh ini alami itu di semester 4. Kenapa ya? Karena mungkin untuk saya pribadi kan udah belajar tentang psikologi, tentang kesehatan mental gitu kan. Pada tahap itu tuh masih kayak beradaptasi gimana nih sebenarnya untuk memanage diri sendiri, memanage stres kita, kemudian ketika kita mengalami banyak masalah apa yang harus kita lakukan gitu. Dan di situ pada semester 4 itu masih proses untuk belajar gitu. Dan ketika di semester 5 ini udah semakin banyak pengalaman, malah semakin mudah untuk menghadapi masalah itu gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi sejauh ini anteng-anteng aja di semester 5 ini. Oke, masih anteng-anteng aja ya Kak ya. Nah Kak, Fauzia mau tanya-tanya lagi nih tentang solusi yang mungkin berpengaruh besar nih untuk orang yang ingin bunuh diri gitu Kak. Solusinya tuh apa gitu? Ketika kan ada nih Kak orang yang belum sampai di tahap bunuh diri tapi sudah self harm gitu, seperti menyakiti diri sendiri gitu. Itu kan nanti bisa berujung pada bunuh diri gitu ya Kak ya. Jadi apa sih solusinya agar tidak self harm terus juga apalagi sampai bunuh diri gitu? Itu udah berat sekali itu. Untuk solusi ya. Jadi kalau solusi berarti udah ada keinginan. Nah, kalau udah seperti itu solusinya cuma satu, yaitu pergi ke orang yang ahli, ke psikolog. Karena hanya itu pengobatnya gitu. Kita sebagai lingkungannya, teman-temannya ataupun orang-orang di sekitarnya itu hanya bisa sebagai sebagai perangkul. Kalau untuk mengobati dia itu tuh kita nggak bisa gitu. Jadi hanya satu, kita harus mengantarkan dia ke psikolog atau memang menuntun dia untuk berobat ke psikolog atau nggak ke psikiater gitu lah tibanya. Oke. Berarti Kak bisa kita lihat nih di komen-komenan yang tadi, balik lagi itu kan sebetulnya ada yang cuma bercanda atau bagaimana, tapi apakah itu menurut Kakak akan bisa sampai ke bunuh diri atau tidak? Ya tergantung sih. Kalau teman-teman nanya ya terkait pertanyaan seperti itu ke mahasiswa psikologi tentunya, itu biasanya jawabannya tergantung. Kita nggak bisa langsung mendiagnosa orang ini kalau ngomentarin seperti ini dia akan punya potensi gitu kan. Nggak bisa kita bilang seperti itu, tapi bisa saja iya, bisa saja tidak gitu. Oke, gitu ya Kak ya. Nah Kak, tadi juga ada di penyebabnya itu salah satunya, kita balik lagi ke penyebab tadi Kak, ada juga nih dari sosial. Nah, sosial itu berpengaruhnya lebih besarkah dari parenting, genetik tadi, atau sama-sama berpengaruh besar gitu Kak? Mana yang lebih besar pengaruhnya? Apakah biasanya kan bunuh diri itu kasusnya ada banyak. Nah, kasus yang banyak itu kita lihat banyak penyebab atau pendorongnya itu dari sosial kah atau dari parenting tadi Kak? Sedikit meluruskan pertanyaannya, bukan dari parenting ya, tapi dari genetiknya kan tadi. Genetik. Soalnya kalau parenting itu udah termasuk sosialnya. Nah, kalau ini menurut pandangan saya pribadi ya, menurut pandangan saya dan menurut apa yang sudah saya terima di psikologi, itu tuh sebenarnya yang paling besar itu adalah faktor lingkungan. Karena lingkungan itu kan ya kita hidup di lingkungan, kita hidup bersosialisasi dengan ya kita hidup di kita makhluk sosial lah kan tibanya gitu. Dan ketika kita hidup di lingkungan ya kita nggak bisa terbebas dari yang namanya masalah gitu loh. Jadi ya otomatis yang paling besar berpengaruh itu ya faktor lingkungan itu gitu. Iya, jadi pengaruhnya itu lingkungan ya. Iya, paling besar lah kan kalau besar, untuk bunuh diri tadi. Lingkungan. Nah, Kak, berarti nih misalnya kalau misalnya kita ada rasa atau keinginan untuk bunuh diri, kita langsung menuju ke psikolog gitu loh. Kita psikolog.
apakah itu keinginan bunuh diri itu bisa kemungkinan besar hilang, atau bisa lagi untuk suatu saat itu balik lagi pikiran-pikiran untuk bunuh diri begitu? Ketika dia udah berobat ke psikolog Iya, nih, ketika udah mulai hampir sembuh, apakah bisa lagi nih tiba-tiba balik gitu? bisa saja iya, bisa saja tidak, tergantung lagi. Karena gini, kalau misalnya dia udah pergi ke psikolog, biasanya itu psikolog nggak bakal ngelepas ini sebelum dia sembuh gitu. Jadi harus memang betul-betul disembuhkan secara total, baru kita bisa lepas orang ini. Karena kalau nggak seperti itu, balik lagi nanti dia malah kambuh lagi, relapse lagi, yang rugi kita juga sebagai lingkungan ataupun kita sebagai, kalau misalnya psikolog, pasti merasa gagal dong, karena udah pernah berobat tapi tiba-tiba gagal semuanya, dia malah tetap bunuh diri gitu kan. Nah, kalau misalnya itu terjadi suatu saat, balik lagi ke gimana lingkungannya merangkul dia, ataupun kalau memang dia itu sendiri kayak nggak ada yang ngerangkul, ya itu tadi terjadi, pasti akan terjadi yang namanya bunuh diri itu. Oke, ya rentan sekali ya Kak ya, apalagi di kalangan muda. Tidak hanya di mahasiswa nih, biasanya Kak ada juga anak-anak sekolah yang bunuh diri. Iya. Gitu ya. Terus kalau misalnya nih Kak, dia udah benar-benar sembuh gitu, ya udah, apa itu berarti bisa benar-benar sembuh Kak? Benar-benar sembuh? Untuk depresi ya, bunuh diri, sebenarnya gimana ya, kalau untuk ini saya pribadi takut menjawabnya kan, karena bukan ahlinya. Tapi kalau menurut pandangan saya itu bisa saja ya, bisa saja sembuh, karena kan kita bakal menyembuhkan yang namanya pola pikirnya dia terkait bunuh diri itu. Itu bisa saja kalau lingkungannya juga mendukung gitu. Jadi kalau misalnya dia udah berobat tapi lingkungannya tetap nggak ada yang ngerangkul dia tetap sendiri, itu sama aja bohong gitu. Berarti sebetulnya itu adalah bagaimana orang itu mencerna masalahnya gitu ya Kak ya. Bagaimana dia mendapatkan solusi. Iya, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk merangkul teman-temannya yang mungkin jarang bercerita ya Kak ya. Iya. Yang terlihat diam-diam saja gitu. Tidak ada tempat untuk bercerita atau sekedar, jika misalnya kalau misalnya nih Kak, saat dia udah bercerita nih, tapi dia ternyata tetap melakukan itu gitu loh, itu bisa disebut dia tuh gangguan mental atau gimana Kak? Bisa digolongkan ke dalam gangguan mental atau cuma stres aja gitu Kak? Kalau udah ada keinginan bunuh diri, itu udah gangguan mental, dan yang saya bilang tadi. Dan kalau orang yang udah memiliki keinginan bunuh diri itu bisa dinamakan dengan depresi. Jadi orang yang depresi, pemikirannya itu pasti bunuh diri gitu. Dan depresi itu udah gangguan mental, penyakit mental lah tibanya. Iya. Berarti penyakit mental ini diobati pakai obat-obatan Kak, atau cuma datang ke psikolog untuk berkonsultasi begitu Kak? Bisa ke psikolog. Kalau psikolog itu kan hanya memberikan memberikan solusi, memberikan terapi gitu kan. Nah, kalau misal psikolog sudah tidak sanggup untuk menangani hal ini, maka dialihkan ke psikiater. Nah, kalau psikiater itu pasti ada pemberian obat. Selain dari terapi pasti ada pemberian obat gitu. Oke. Berarti terapinya dalam bentuk apa nih Kak kira-kira? Banyak sih, tergantung penyakitnya itu apa. Kemudian dari psikolognya juga nanti akan pertama itu akan melakukan sesi curhat dulu kan, ditanya-tanya dulu, dianalisis dulu lah tibanya apa yang dialami oleh si individu ini, baru nanti dicocokkan terapi apa yang pantas untuk dia untuk menyelesaikan masalahnya itu gitu. Kita nggak bisa langsung mengasih ini terapinya gitu, nggak bisa. Berarti setiap penyakit mental atau gangguan mental itu terapinya beda lagi ya? Beda-beda, tergantung dari penyakitnya apa gitu kan. Kayak di rumah sakit juga obatnya beda-beda, dan di psikolog juga kayak gitu. Beda-beda ya. Iya. Tapi kalau obat dari psikolog itu apakah hanya hanya untuk penenang kah sementara begitu Kak, atau memang harus terus-menerus gitu? Kalau di psikologi ataupun psikolog itu nggak memberikan obat ya, jadi hanya sesi curhat. Pokoknya dia hanya memberikan terapi gitulah tibanya. Kalau untuk obat-obatan itu yang berhak memberikan itu adalah psikiater, dari psikiatri gitu. Kalau dari psikolog tuh nggak ada memberikan obat. Nah Kak, tadi kita udah bahas penyebab nih, solusi nih, terus juga banyak nih terapi-terapi, jenis-jenisnya juga kita sudah mengulik sedikit. Nah, gimana pencegahan nih Kak
pencegahan agar tidak terjadi bunuh diri, cara mencegahnya gitu. Untuk diri Pertama- sendiri maupun kita melihat orang lain begitu Kak. Oke, untuk pencegahannya itu sebenarnya pertama itu dari diri kita sendiri dulu. Kita harus sadar, kita harus memang betul-betul sadar kalau ketika kita mengalami sebuah masalah, kita jangan berdiam diri, cari solusinya, keluar dari zona itu. Misalnya kan, kamu cari teman ataupun cari sebuah alat atau tempat kamu untuk melampiaskan masalah kamu gitu. Jadi jangan pendam masalah itu, dan pada akhirnya nanti masalah-masalah yang dipendam itu yang memicu adanya keinginan untuk bunuh diri. Nah, itu kalau untuk pencegahan dari diri kita sendiri gitu kan. Kemudian kalau untuk lingkungan, kayak misalnya kita nih sebagai temennya gitu kan, gimana caranya untuk kita bisa mencegah hal-hal yang bunuh diri itu terhadap lingkungan kita. Nah, caranya ya kita harus menjadi orang yang lebih peduli. Kita harus peduli dengan lingkungan sekitar kita harus peduli dengan teman-teman kita, dengan saudara kita, dengan keluarga kita. Kita harus memiliki rasa kepedulian itu agar ketika terjadi yang namanya keinginan-keinginan bunuh diri itu muncul dari keluarga kita atau teman kita tahu, kita sadar dan kita bisa merangkul mereka. Oke. Gitu ya Kak. Ya. Oke, jadi teman-teman nih tetap harus menjaga kesehatan ya Kak, jasmani maupun rohani Tentunya. Jadi kalau misalnya kesimpulannya teman-teman ketika memiliki masalah itu langsung cerita ke tempat atau ke orang yang teman-teman percayai nih tentunya ya Kak ya. Terus juga jika ingin udah tahap depresi langsung ke ahlinya ya Kak ya. Jadi teman-teman tetap jaga kesehatan mental ya. Pastinya pesan dari Kakak? Pesan ke siapa nih? Ke seluruhnya. Ke seluruh teman-teman yang ada memiliki kegangguan mental gitu. Oke. Untuk teman-teman di luar sana yang memiliki mungkin gangguan mental atau penyakit mental, jangan merasa sendiri, jangan merasa putus asa, cari pertolongan. Jangan malu untuk pergi berobat ke psikolog, karena hal itu bukan sebuah sesuatu yang harus kita malukan gitu. Dan kemudian untuk pesan saya untuk teman-teman di luar sana yang belum terkena atau jangan sampai terkena ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang nggak memiliki masalah di mental, tetap peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama, karena kepedulian kita ini sangat berpengaruh terhadap mereka yang memiliki gangguan ataupun penyakit mental. Seperti itu. Oke, terima kasih Kakak untuk hari ini ya, untuk tema kita pada hari ini. Terus juga teman-teman jangan tetap waras ya. Iya, tetap waras. Tetap waras hidup. Walaupun kita diguncangkan oleh masalah-masalah kehidupan ya tentunya Kakak ya. Oke kalau gitu. Sampai di sini dulu episode Kama tentang bunuh diri tadi ya. Iya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Saya Fauziatur Rahmah, Saya Syarah. beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bang, gue kamera, gue kamera. Masa majuan gitu, kakek cuma pegang. Aduh, urusan jangan berlaku. Terus sampai cari planning lain deh. Planning lain di dalam hidup seperti itu. Bocor. Rencana. Kalau arah ke situ bocor, kalau ruangan dikunci.
bilang saya no, kami bunuh diri. Dah. Oke. Oke, video 1, 2, 3. Bunuh diri.